Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, tahukah kamu jika iblis dahulunya adalah malaikat? Dahulu kala, iblis merupakan ahli ibadah, dan dahulu iblis merupakan imamnya para malaikat. Jika dahulu iblis merupakan malaikat, seperti yang kita ketahui bahwa semua malaikat sudah tentunya baik. Namun mengapa iblis yang sekarang kita kenal merupakan sosok penggoda manusia untuk masuk neraka? Simak video ini sampai selesai agar mendapat pengetahuan. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan untuk channel ini agar terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dengan cara klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu menciptakan malaikat dan jin. Namun bagaimana awal mula iblis ada? Apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Haris. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga, sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Dan dahulu iblis dipanggil dengan nama Azazil. Iblis merupakan bapak dari bangsa jin. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum Allah menciptakan Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau yang disebut dengan Sayyid al-Malaikat dan Khasin al-Jannah atau bendaharawan surga. Selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah, nama Azazil dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir. Di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Azazil merupakan bahasa Arab kuno yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Aziz yang berarti terhormat, berharga, sangat kuat, dan Jil yang merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Azazil secara harfiah berarti makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Azazil sangat banyak memiliki nama panggilan seperti Abu Qurdus, Sayyid al-Malaikat, dan Kazil al-Jannah. Di setiap langit ia memiliki julukan yang sangat bagus dan indah. Sampai akhirnya dipanggil iblis oleh Allah ketika ia tidak mau menghormati Adam. Julukan Azazil di tiap lapis langit adalah sebagai berikut. Di langit pertama atau yang disebut dengan Al-Rafi'ah, Azazil memiliki julukan sebagai ahli ibadah atau Al-Abi. Di langit kedua atau yang disebut dengan Al-Ma'un, Azazil mendapat julukan sebagai ahli ruku atau yang disebut dengan Al-Raki. Di langit ketiga atau yang disebut dengan Al-Mazinah, Azazil memiliki julukan sebagai ahli sujud atau As-Sajid. Di langit keempat atau yang disebut Al-Zahirah, Azazil memiliki julukan sebagai Al-Khasi atau selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit kelima atau yang disebut dengan Al-Munirah, Azazil memiliki julukan sebagai Al-Qanit atau yang selalu taat. Di langit keenam atau yang disebut dengan Al-Khalisah, Azazil memiliki julukan sebagai Al-Muttahid atau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan di langit terakhir, di langit ketujuh atau yang disebut dengan Al-Zibah, Azazil memiliki julukan sebagai Al-Zahid atau sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan, cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat. Memiliki tempat di beberapa langit, mendengarkan berita-berita rahasia Allah, dan masih banyak lagi. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Akan tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 72. Suatu ketika, malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah atau Lauhul Mahfud. Tulisan tersebut yaitu, karena kesombongan seseorang yang mukorobin sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semua, termasuk Israel si malaikat pemutus segala kenikmatan. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi permintaan itu dengan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka.
Lalu tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah berkata bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil. Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api. Allah pun langsung menegur Azazil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu iblis. Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu, diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Sejak saat itu, diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Allah mengubah mukanya pada asalnya yang sangat indah, cemerlang, menjadi makhluk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Dua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang di hidungnya terbuka seperti katel tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggutnya terdapat sebanyak 7 helai. Dia menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Azazil diberi umur hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Azazil pun memohon kepada Allah dan berkata iblis, "Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surat Al-Hijr ayat 36. Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya." Quran Surat As-Sa'ad ayat 85. Sahabat seiman, Azazil yang sudah beribadah kepada Allah selama 120.000 tahun lamanya tanpa mengeluh dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan senang hati, dia diusir dari surga dan dikutuk dengan rupa yang mengerikan hanya karena sombong. Maka kita tidak ada apa-apanya yang hanya beribadah tidak sampai beribu tahun. Sahabat seiman, janganlah kita sombong dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Selalu rendah hati karena Allah melarang manusia berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sahabat seiman, mari kita hindari sombong. Semoga kita selalu berada dalam kebaikan dan selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin.